Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana rezeki diberikan kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Pernahkah kamu mendengar hadis riwayat Imam Tirmidzi ini? Atau saat ini, kamu sedang merasa terjebak, ingin memulai sesuatu tapi merasa tidak punya apa-apa? Rasanya seperti berdiri di depan tembok besar, bertuliskan butuh modal. Kita sering berpikir, modal itu ya uang. Mau bisnis, butuh uang. Mau investasi, butuh uang. Mau belajar skill baru pun, kadang butuh uang untuk kursusnya. Pikiran ini seringkali membuat kita berhenti, bahkan sebelum memulai. Kita merasa kecil, tidak berdaya, dan akhirnya cuma bisa diam sambil berharap keajaiban datang. Tapi bagaimana kalau saya katakan, modal utama kita sebenarnya bukanlah uang? Coba kita renungkan sejenak. Hadis yang baru saja kita dengar tadi. Ini adalah salah satu hadis paling kuat tentang rezeki dan tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini bukan cuma sekadar kata-kata indah, tapi sebuah prinsip hidup yang luar biasa jika kita mau memahaminya lebih dalam. Fokusnya ada pada seekor burung. Sekarang, bayangkan seekor burung kecil. Pagi hari saat ia terbangun dari sarangnya, apakah ia punya kulkas yang penuh makanan? Apakah ia punya rekening bank berisi tabungan untuk jaga-jaga? Apakah ia punya lumbung padi yang bisa ia andalkan selama seminggu ke depan? Tidak. Burung tidak punya itu semua. Burung tidak punya modal dalam bentuk materi yang tersimpan. Ia hanya punya satu hal, dirinya sendiri. Ia punya sayap, ia punya paruh, dan ia punya insting yang Allah berikan. Lalu apa yang burung itu lakukan? Dia tidak diam di sarang meratapi nasib karena tidak punya lumbung. Dia tidak mengeluh, dia bergerak. Dia pergi di pagi hari, dia mengepakkan sayapnya, terbang menjelajahi dunia. Dia mencari, dia berusaha, dan hasilnya, dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Allah menjamin rezekinya, tapi bukan dengan cara menjatuhkan makanan langsung ke sarangnya. Allah memberikan rezeki melalui usahanya, melalui gerakannya. Disinilah letak kuncinya. Modal utama burung itu bukanlah lumbung, tapi sayapnya. Sayap yang membuatnya bisa bergerak, bisa mencari, bisa berusaha. Gerak inilah modal sejatinya. Dan hadis ini mengajarkan kita, manusia, bahwa prinsip yang sama berlaku untuk kita. Modal utama kita bukanlah tumpukan uang di rekening. Modal utama kita adalah gerak. Lalu, apa gerak bagi kita di zaman sekarang? Terutama di era digital ini. Gerak kita bisa berarti banyak hal. Bisa berarti kemauan untuk belajar, keberanian untuk mencoba, kegigihan untuk tidak menyerah. Di dunia digital yang serba terhubung ini, sayap kita adalah kemauan untuk belajar hal-hal baru. Mari kita ambil satu contoh yang sangat relevan, affiliate marketing. Banyak orang berpikir, itu kan buat yang sudah punya banyak follower, atau pasti butuh modal buat iklan. Ini adalah pemikiran butuh lumbung yang sama seperti tadi. Padahal, inti dari affiliate adalah berbagi informasi. Kamu tidak perlu punya produk sendiri. Kamu tidak perlu stok barang. Kamu tidak perlu mengurus pengiriman. Modal utamamu adalah kemauan untuk belajar bagaimana cara kerjanya dan mempraktekannya. Bayangkan, kamu adalah burung tadi. Terbang di pagi hari, versi kamu adalah membuka laptop atau smartphone. Kamu mulai mencari tahu, apa itu affiliate marketing? Platform mana yang bagus untuk pemula? Bagaimana cara memilih produk yang tepat untuk dibagikan? Kamu nonton tutorial di YouTube, kamu baca artikel di blog, kamu gabung di komunitas online untuk bertanya. Semua ini adalah bentuk gerak. Kamu sedang mengepakkan sayap digitalmu. Kamu tidak perlu modal uang sepeser pun untuk mulai belajar. Semua informasi ini tersedia gratis di internet. Yang kamu butuhkan adalah modal waktu dan modal kemauan. Kamu mulai mencoba. Mungkin postingan pertamamu tidak ada yang lihat. Mungkin link pertamamu tidak ada yang klik. Sama seperti burung yang mungkin terbang ke satu dahan dan tidak menemukan apa-apa. Apa yang burung itu lakukan? Dia terbang lagi ke dahan lain. Dia tidak menyerah. Begitu juga dengan kamu. Postingan pertama sepi, analisa kenapa. Mungkin waktunya kurang tepat. Mungkin kalimatnya kurang menarik. Kamu belajar lagi, coba lagi. Kamu terbang lagi ke dahan yang lain. Kamu coba buat konten video singkat. Kamu coba tulis ulasan yang lebih jujur dan mendetail. Kamu terus bergerak, terus belajar dari setiap percobaan. Inilah makna tawakal yang sebenar-benarnya. Tawakal itu bukan pasrah diam tanpa usaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah kita melakukan usaha terbaik yang kita bisa. Burung itu bertawakal dan ia tetap terbang. Kita pun juga sama. Kita bertawakal, tapi kita tetap bergerak. Kita belajar,
kita mencoba, kita berusaha. Jadi, ketika kamu merasa tidak punya modal uang, ingatlah analogi burung ini. Jangan fokus pada lumbung yang tidak kamu miliki. Fokuslah pada sayap yang sudah Allah berikan padamu. Sayap itu adalah akalmu untuk berpikir, kemauanmu untuk belajar, tangan dan jarimu untuk berkarya, dan semangatmu untuk terus bergerak. Di dunia digital, kemauan belajar adalah mata uang yang paling berharga. Dengan kemauan belajar, kamu bisa menguasai skill affiliate marketing tanpa modal. Kamu bisa belajar desain grafis gratis menggunakan aplikasi di HP. Kamu bisa belajar menulis copywriting yang menjual. Kamu bisa belajar membangun audiens dari nol dan lain sebagainya. Semua itu adalah bentuk gerak yang akan membawa rezeki, sama seperti burung yang kembali dengan perut kenyang. Jadi, buang jauh-jauh pikiran aku tidak punya modal. Ganti dengan, apa yang bisa aku gerakkan hari ini? Skill apa yang bisa aku pelajari hari ini? Langkah kecil apa yang bisa aku ambil untuk memulai? Mulailah, kepakkan sayapmu. Terbanglah di pagi hari dengan rasa lapar akan ilmu dan pengalaman. Percayalah, dengan izin Allah, kamu akan kembali di sore hari dengan kenyang, baik itu dalam bentuk ilmu baru, pengalaman berharga, atau bahkan komisi pertamamu. Tantangannya bukan pada ketiadaan uang, tapi pada keengganan untuk bergerak. Musuh terbesarmu bukanlah dompet yang kosong, tapi rasa malas dan ketakutan untuk memulai. Ingatlah hadis ini setiap kali kamu merasa ragu. Jadilah seperti burung itu. Bergeraklah, bertawakallah, dan saksikan bagaimana Allah membukakan jalan rezeki dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Jangan lupa untuk share jika kamu merasa ini bermanfaat, dan subscribe untuk terus mendapatkan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.